Halo, selamat datang kembali di channel saya, Crypto. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai saving produk yang ada di Binance. Untuk versi website, kalian bisa masuk ke menu Finance yang ada di homepage, lalu klik Binance Earn. Setelah itu, kalian tinggal scroll ke bawah dan cari savings. Kalian klik go to savings. Lalu kalian akan dibawa ke Binance Savings. Sedangkan untuk versi mobilenya lebih mudah ya. Kalian bisa masuk ke savings yang ada di home dan tinggal di tab. Dan setelah itu kalian akan masuk ke Binance Savings. Oke, saya balik lagi ke Binance versi website ya, biar enak melihatnya. Buat kalian nih yang bingung bagaimana caranya membuka Binance versi website, kalian tinggal klik link yang ada di pojok kanan atas. Oke, lanjut. Di dalam Binance Savings ini ada 3 jenis savings ya yang ditawarkan oleh Binance. Yang pertama adalah flexible savings. Yang kedua adalah lock savings. Dan yang ketiga adalah activities. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang Binance Savings ini, mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa sih manfaat Binance Savings ini? Atau tujuannya apa sih? Jadi, dengan Binance Savings, kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan setiap harinya secara berkala dengan memaksimalkan portfolio yang kalian punyai. Dan ini tanpa perlu menambah modal lagi. Jadi cocok banget nih buat kalian yang saat ini tidak mempunyai ekstra uang dingin lagi. Oke, yang pertama adalah flexible savings. Seperti yang terlihat di layar, di flexible savings ini menawarkan lebih dari 120 koin produk. Nah, kalian bisa lihat di sini ada TKO, ada Bitcoin, ada BUSD, ada USDT, ada Cardano, ada juga BitTorrent, ada Cake. Cukup banyak ya teman-teman pilihannya. XLM, Monero, atau juga Ripple. Jadi cukup banyak banget teman-teman di sini pilihannya. Nah, di sini anggap aja saya mengambil produk USDT. Caranya gampang teman-teman, kalian tinggal klik subscribe aja dan kalian langsung akan dibawa ke layar ini. Saya akan mencontohkan melakukan subscription sebesar 100 USDT ya. Dan di sini jumlah minimumnya adalah 0,01 USDT. Sedangkan yang di bagian kanan akan ada penjelasan tanggal berapa kalian melakukan subscription, value date-nya, dan juga tanggal interest distribution date-nya. Untuk flexible savings ini, kalian harus berlangganan sebelum jam 8 pagi ya. Untuk bunganya sendiri, kalian akan mendapatkan di hari berikutnya jam 8 pagi juga. Oke, jadi saya akan masukkan 100. Nah, seperti yang teman-teman lihat, interest yang saya dapatkan setiap harinya itu sekitar 0,003288 USDT. Dan setelah itu, kalian tinggal centang I have read and agree to Binance Savings Service Agreement. Setelah itu kalian tinggal klik confirm. Nah, kalian akan melihat tulisan subscription success di pojok kanan atas. Untuk melihat produk yang kalian simpan di flexible savings ini, kalian tinggal klik wallet yang ada di atas sini.
dan kalian tinggal cari earn, lalu tinggal diklik. Nah, seperti yang teman-teman lihat, produk flexible saving USDT saya sudah ada ya di sini dengan jumlah nilai 100 USDT. Karena ini bersifat fleksibel, kalian bisa redem kapan saja ya, tanpa ada terikat dengan waktu atau kontrak. Jadi, di sini saya langsung menebusnya. Kalian tinggal aja geser ke kanan dan akan melihat tulisan redem. Dan kalian tinggal klik aja. Setelah itu, kalian tinggal masukin deh berapa jumlah yang mau kalian tebus. Di sini saya akan mencontohkan 100 ya. Lalu, kalian diberikan dua pilihan, yang mana ada fast redemption atau juga standard redemption. Untuk yang fast redemption atau penebusan cepat, koin kalian akan masuk ke dompet spot kalian secara langsung saat itu juga setelah kalian mengkonfirmasinya. Atau yang standard redemption, di sini koin kalian tidak akan dikembalikan saat itu juga, melainkan jam 6 sore nanti. Dan untuk metode ini, kalian masih berhak untuk mendapatkan bunganya di hari tersebut. Di contoh ini, saya akan menggunakan metode fast redemption. Dan setelah itu, kalian tinggal centang kotak di sini, lalu tinggal klik confirm. Sebelum saya confirm, kalian bisa lihat di sini bahwa USDT spot balance saya saat ini berjumlah 2,84 USDT ya. Oke, saya balik lagi. Dan di sini saya akan tekan confirm. Dan penebusan sukses, dan secara otomatis koin yang ada di USDT saya ini langsung menjadi 102,84. Oke, saya refresh. Nah, teman-teman lihat ya, langsung bertambah secara otomatis. Jadi, flexible savings ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan juga ya. Kelebihannya adalah, pertama, jumlah produk yang ditawarkan di flexible savings ini sangat banyak dan lebih dari 120 jenis koin. Yang kedua, jumlah minimum koin untuk flexible saving produk ini sangat kecil ya. Biasanya 0,1 koin atau 0,01 koin. Yang ketiga, tidak terikat dengan waktu kontrak. Jadi, kita bisa menebusnya kapan saja. Dan keempat, bunganya masuk ke dompet spot kita setiap harinya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, APY yang didapatkan itu sangat kecil. Paling tinggi di flexible savings ini itu sekitar 5% ya. Kalau nggak salah, itu dimiliki oleh produknya sebentar. Produknya Cake ya, 5%. Yang kedua, bunga atau interest yang didapatkan juga kecil.
terakhir, di flexible savings ini kita bisa auto transfer ya. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot untuk berlangganan produk itu lagi kalau kalian berencana melakukannya dalam waktu yang panjang. Jadi, kalian tinggal aktifin aja auto transfernya. Dan secara otomatis, koin yang kalian miliki akan ditransfer ke flexible savings jika koin tersebut memenuhi jumlah minimum untuk produk flexible saving tersebut. Jadi kalian tinggal tekan OK ya. Kalau kalian tidak mau, kalian tinggal menonaktifkannya lagi. Cukup mudah ya. Baik, saya rasa penjelasan saya cukup sampai di sini mengenai flexible saving product. Kalau kalian ada pertanyaan, tinggal komen di bawah aja ya. Atau bisa juga ke channel Telegram saya. Lanjut, yang kedua adalah lock savings. Untuk saat ini hanya ada 10 produk yang ditawarkan ya. Seperti yang kalian lihat di sini, ada AXS, Cake, Dog, MDX, Fun, Link, Bitcoin, USDT, BUSD, dan USDC. Untuk lock savings ini berbeda dengan flexible savings ya, dikarenakan di lock savings ini kita terikat dengan waktu kontrak. Seperti yang kalian lihat di sini, ada yang 15 hari, 14 hari, 7 hari, dan yang paling lama itu 90 hari. Dan juga lock savings ini sistemnya per lot, dan lotnya itu berbeda-beda ya setiap koinnya. Seperti AXS itu per lotnya 1 AXS, Bitcoin per lotnya 0,01 Bitcoin, atau USDT per lotnya itu 100 USDT. Di sini saya akan mengambil Funcoin. Saya tertarik dengan Funcoin karena APY-nya 45% untuk yang 14 hari. Untuk produk Fun di lock savings ini per lotnya itu 100 Fun ya. Seperti yang kalian lihat di sini, saya punya 1000,44 Fun. Jadi, yang bisa saya lock itu hanya 10 lot saja atau 1000 Fun. Sedangkan yang 0,44 Fun-nya tidak bisa di lock dikarenakan minimum per lotnya itu 100 Fun. Seandainya nih kalian punya 550 Fun, berarti kalian bisa mengambil 5 lot saja atau 500 Fun. Di sini saya akan mengambil 10 lot ya untuk yang 14 hari. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, produk lock saving saya ini akan dimulai pada tanggal 26 Oktober jam 8 pagi dan tanggal penebusannya 9 November jam 8 pagi juga. Dan bunga yang saya dapatkan itu selama 14 hari sebesar 17,26 Fun. Setelah itu, kalian tinggal centang di kotak I have read and I agree to Binance Savings Service Agreement dan tinggal confirm. Untuk mengecek produk yang kita lock di savings ini, caranya juga sama ya, seperti yang tadi. Dan setelah kalian berada di layar earn, kalian tinggal pilih lock. Dan di situ kalian akan melihat produk
yang kalian ambil di Lock Savings. Untuk Lock Savings ini, biasanya kalau koin yang stable seperti USDT, BUSD, USDC itu sering sold out ya. Bahkan Bitcoin aja itu udah pasti sold out banget. Jadi kalau sudah sold out, kalian harus menunggu sampai ada salah satu user yang masa berlangganannya sudah habis. Baru setelah itu produknya tersedia lagi. Jadi sistem di sini siapa cepat dia dapat ya. Nah, di Lock Savings ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Kekurangannya, yang pertama, jumlah produk yang ditawarkan tidak banyak. Saat ini hanya tersedia 10 produk saja. Yang kedua, jumlah minimum koin untuk produk ini menggunakan sistem lot. Jadi, kalau jumlah koin kita tidak mencapai lot yang ditentukan, kita tidak bisa berlangganan produk ini. Dan yang ketiga, bunga atau profit yang kita dapatkan itu akan diberikan kepada kita setelah masa kontraknya berakhir. Jadi, kita tidak bisa merasakan bunganya setiap hari. Sedangkan yang kelebihannya nih, yang pertama, APY yang didapatkan itu lebih besar dibandingkan dengan flexible savings. Nah, untuk saat ini APY-nya yang terbesar itu 45% dan itu untuk produk fund. Yang kedua, tentunya bunga yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan flexible savings. Selain itu, di Lock Savings ini ada namanya sistem transfer ya. Maksudnya gimana? Nah, jadi gini, kalau teman-teman mengambil salah satu produk yang ada di Lock Savings dan teman-teman ingin menebusnya, teman-teman bisa mentransfer koin yang ada di Lock Savings kalian ke Flexible Savings. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan kembali koin kalian saat itu juga. Tetapi, ketika kalian melakukan itu sebelum masa kontraknya berakhir, kalian tidak mendapatkan bunga sama sekali. Di sini, saya akan mencontohkan ya teman-teman. Semua produk yang berada di Lock Savings ini juga berada di Flexible Savings. Jadi seperti AXS, Cake, DOG, MDX, Fund, kalian bisa search di Flexible Savings, produk itu juga ada. Jadi menurut saya, Lock Savings ini adalah pengerucutan produk dari Flexible Savings. Bedanya, kalau di Flexible Savings, bunganya itu kita terima setiap hari. Kalau di Lock Savings, bunganya itu kita terima setelah masa kontraknya berakhir. Oke, saya harap kalian paham ya penjelasan saya mengenai Lock Savings ini. Nah, yang terakhir, activities.
Untuk yang activities, ini sangat berbeda dengan flexible savings atau lock savings. Kenapa? Karena produk yang ditawarkan ini berubah-ubah setiap waktunya. Seperti yang kalian lihat di sini, saat ini tersedia sekitar 11 produk, yang mana ada PIF Coin, ada Troy, ada Fight, dan ini PIF lagi. Nah, di sini PIF-nya sangat banyak ya. Lalu ada Front, PIF lagi, ada Fight lagi, dan ada UFT. Di sini saya akan menunjukkan kenapa produk di activities ini berubah-ubah ya. Nah, ini produk-produk yang sudah berakhir di activities. Seperti yang kalian lihat, ada ATA, sebelumnya ada juga Koin 98, ada ARPA di sini, ada juga Yotex, ada Dego, ada CTSI, dan sebagainya. Kalau nggak salah pernah ada juga Bitcoin deh. Sebentar, nah ini ada Bitcoin. Nah ini produk yang paling ditunggu-tunggu juga nih waktu itu, Alice. Makanya tadi saya bilang, produknya sering berubah-ubah setiap waktu. Perbedaan yang kedua, activities ini disediakan hanya dalam waktu tertentu saja. Kebetulan saat ini ada produk PIF X untuk 14 hari dengan APY 50%. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini, produknya hanya tersedia dalam waktu 24 jam saja, yang mana saat ini sudah berjalan sekitar 40 menit. Jika produk ini tidak habis terjual setelah 24 jam, kita tidak bisa mengambil produk ini lagi. Yang ketiga, koin yang disediakan itu sangat terbatas. Teman-teman bisa lihat, untuk PIF X ini yang disediakan hanya 200.000 koin saja. Dan permintaannya saat ini sudah mencapai 18% ya. Padahal ini baru berjalan sekitar 40 menit. Activities ini adalah produk savings di Binance yang paling populer dan yang paling ditunggu-tunggu. Karena sering banget di activities ini menawarkan APY yang sangat besar. Dan terkadang itu lebih dari 100% ya. Kalau kalian lihat di sini, ini front untuk yang 30 hari APY-nya ini 182,5%. Cukup tinggi sekali ya bunganya. Dan kalian bisa lihat koin yang disediakan hanya 2 juta. Dan kalian bisa lihat sendiri produknya hampir terjual habis ya. Dari 2 juta koin yang tersedia, itu sisanya kurang dari 15.000 koin front. Itulah alasannya kenapa activities ini adalah produk yang sangat ditunggu-tunggu oleh para user Binance. Di sini kita akan membuka ya, PIF X. Sistem activities itu sama dengan sistem lock savings. Mereka menggunakan sistem lot juga, yang mana untuk PIF X ini satu lotnya itu 40 koin. Dan setiap orangnya itu dibatasi untuk melakukan subscription. Per orangnya itu hanya boleh mengambil 10 lot saja atau sekitar 400 PIF X. Nah, di sini saya tidak bisa mencontohkan ya karena saya sendiri tidak mempunyai koin PIF X ini. Dan kalau kalian punya koin ini, kalian tinggal masukkan saja berapa lot yang tersedia untuk kalian, dan setelah itu seperti biasa
kalian tinggal klik I have read and agree dan tinggal confirm. Oke, saya rasa penjelasan saya mengenai activities cukup sampai di sini. Oke, teman-teman, saya harap kalian cukup mengerti dengan penjelasan saya mengenai Binance Savings, dan saya harap kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari Binance. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Atau teman-teman bisa menghubungi saya di channel Telegram saya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Dan jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, sehingga saya semakin bersemangat di dalam membuat video-video tentang kripto lainnya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Salam sejahtera, salam sehat, dan sukses selalu.